Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, izinkan saya bertanya. Apakah ada dari antara kita yang pada sore hari ini hadir di tempat ini yang tidak pernah menjadi seorang anak? Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Semua pasti pernah melalui suatu proses yang namanya adalah anak. Enggak ada yang kemudian ketika datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, lalu langsung menjadi seorang yang muda, yang gagah, yang perkasa, yang tampan, yang cantik, enggak. Pasti melalui proses yang begitu luar biasa. Karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kecuali ketika Tuhan menciptakan Hawa dan Adam ya, dia tentu tidak melalui proses kemudian anak kecil, enggak. Pasti dia diciptakan dalam kondisi yang dewasa. Demikian juga sebetulnya kalau kita memperhatikan Alkitab, bagaimana Tuhan begitu luar biasa menyatakan cinta kasih kepada anak-anak. Kita akan merenungkan bagian firman Allah yang saya ambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita akan merenungkan tema anak panah di tangan pahlawan. Mari kita membaca secara bersama-sama ketiga ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Saya minta kita untuk bersama-sama membuka suara, membaca ayat 1, 2, 3, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat yang keempat, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika salah satu keluarga menyampaikan tentang bagaimana kondisi anak mereka yang sudah bukan lagi anak kecil, tapi yang sudah mulai remaja dan bahkan menginjak ya hampir dewasa muda. Apa yang mereka alami adalah bagaimana ketika mereka melihat anak-anak mereka yang sebetulnya beda dengan anak yang lain. Bedanya kenapa? Kok anak mereka tidak punya pergaulan dengan yang lain? Anak mereka selalu sibuk dengan apa yang menjadi bagian dirinya. Dan bahkan apa yang diminta oleh anaknya kepada ayah dan ibunya selalu dituruti. Kalau enggak, marah. Sampai-sampai orang tuanya mengatakan bahwa ya kami ini sudah seperti budak. Kami ini sudah seperti pelayan. Kami ini sudah seperti pembantu. Kami ini sudah seperti orang yang ditindas, ditekan anak kami. Lalu kenapa? Pasti ada yang salah. Ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, tidak demikian. Kesalahan itu bukan hanya ketika anak itu sudah dewasa. Tapi pasti kesalahan itu terjadi ketika anak itu mulai lahir, lalu kecil, mereka besarkan, mereka didik. Dan bahkan kesalahan mereka dalam mengarahkan pun membuat anak mereka menjadi anak yang boleh dikatakan rusak dalam tanda kutip. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam konteks zaman sekarang pun anak-anak begitu banyak yang dirusak. Anak-anak begitu banyak yang dihancurkan. Anak-anak begitu banyak yang dibuli. Anak-anak begitu banyak yang ditindas. Tadi malam saya nonton berita sepasang suami istri ditahan. Peristiwa ini terjadi di Bekasi. Mereka memborgol anak mereka yang masih kecil. Anak mereka diborgol. Ketika mereka pergi kerja, anak mereka rantai. Dan penyiksaan itu bukan hanya 1-2 kali. Penyiksaan itu sudah terjadi berkali-kali. Kenapa? Karena mereka merasa malu. Anaknya punya kebutuhan khusus. Anaknya
Boleh dikatakan tidak seperti pertumbuhan dan perkembangan anak yang lain. Sehingga mereka rela dan tega menganiaya anak mereka sendiri. Bahkan bukan hanya dalam konteks orang tua ke orang tua, anak-anak pun seringkali juga melakukan penganiayaan terhadap sesama anak. Kemarin beberapa waktu lalu terjadi bagaimana kasus seorang anak yang meninggal karena dibully oleh temannya sesama anak, disuruh mensodomi hewan. Sampai anak itu begitu stres, anak itu tidak mau makan, anak itu tidak mau berbicara, anak itu begitu stres sampai pada akhirnya anak itu meninggal. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena kesalahan pemahaman, kurangnya pengertian tentang bagaimana mereka memahami siapa anak itu. Sekiranya orang tua memahami bahwa anak mereka adalah anak yang begitu berharga, anak yang begitu istimewa di hadapan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, maka niscaya mereka akan membentuk, mengarahkan anak-anak pada tujuan yang benar. Di dalam beberapa artikel, beberapa jurnal yang saya baca, zaman sekarang ada keluarga-keluarga tertentu yang betul-betul tidak ingin punya anak lagi. Padahal mereka masih produktif, masih nikah muda. Sehingga apa? Kenapa? Karena mereka merasa nyaman. Sibuk ngurus anak susah. Pekerjaan kalau mengurus anak nanti terganggu. Karir terganggu. Barangkali ekonomi kurang. Sehingga mengambil satu keputusan, tidak usah dulu punya anak. Apakah ini suatu yang benar atau suatu yang salah? Padahal panggilan Allah bagi umat Tuhan ketika mereka berkeluarga, salah satunya adalah bagaimana melalui mereka ada generasi-generasi yang dilahirkan. Walaupun tentu tidak semua. Karena itu adalah otoritas Allah. Otoritas Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam bacaan kita, bagaimana pemazmur menganalogikan tentang anak-anak seperti anak-anak panah di tangan sang pahlawan. Demikianlah gambaran anak-anak di tangan baik orang tua, di tangan opa oma, di tangan gurunya, di tangan mentornya. Tidak sembarangan. Namun sebelum kita melihat bagian itu, sebetulnya kita mesti mengetahui bahwa kehadiran anak dalam keluarga tidak otomatis. Enggak otomatis. Orang nikah otomatis punya anak, belum tentu juga. Bukan. Kehadiran anak dalam keluarga adalah suatu pemberian Tuhan. Karena itu apa yang disampaikan oleh pemazmur adalah anak-anak adalah milik pusaka dari Allah. Anak-anak adalah warisan dari Allah. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Mereka bukan otomatis selalu hadir dalam keluarga, enggak. Karena itu ketika anak di dalam keluarga, bukan karena kemudian dia otomatis kita dapat anak, enggak. Bukan kebetulan juga. Ada tujuan, ada maksud Tuhan. Kenapa anak dilahirkan di dalam keluarga? Buah kandung adalah suatu upah. Istilah milik pusaka daripada Tuhan menggambarkan atau menunjukkan sesuatu yang sebetulnya diturunkan dari generasi ke generasi. Walaupun ada generasi tertentu yang memang tidak Tuhan perkenankan untuk menurunkan generasi, ada yang mandul. Tetapi itu sebetulnya adalah bukan kesalahan manusia yang kemudian ada rencana Tuhan. Karena itu jangan berkecil hati. Kenapa? Kami sudah menikah sekian lama kok enggak punya anak. Kenapa? Kami sudah menikah sekian lama kok enggak dikaruniai anak. Ada anak-anak yang begitu banyak yang sebetulnya yang bisa diperhatikan. Oleh sebab itu buah kandung adalah suatu upah. Di dalam konteks ini kedua-duanya menyiratkan sesuatu yang berharga. Tidak tahu upahnya kerupa kenapa, yang jelas bukan karena ya orang yang dapat anak lebih baik, lebih beriman daripada yang lain, tidak juga. Kalau kita memperhatikan konteks Alkitab, memang dalam perjanjian lama ketika orang-orang tidak punya anak seringkali diidentikan dengan suatu hukuman Tuhan. Seringkali sehingga mereka begitu menjerit, begitu menangis.
Kalau mereka nggak punya anak, rasanya aib. Bahkan sampai perjanjian baru, mamanya Yohanes Pembaptis pun mengatakan, Tuhan sudah memulihkan kehidupanku. Tuhan sudah membukakan kepada aku sesuatu yang luar biasa. Dan memberikan kepadaku kehidupan yang begitu berharga. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak panah di tangan pahlawan. Ketika kita bicara tentang anak panah di tangan pahlawan, Yesaya juga menggambarkan, menyebutkan. Bagaimana ketika umat Israel dalam satu pembuangan, sebetulnya tulisan Yesaya ini juga menggambarkan atau menubuatkan tentang sang hamba yang setia. Di dalam ayat yang kedua, pasal yang ke-49, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Karena itu, betapa luar biasa dan ajaibnya penyertaan Tuhan bagi anak-anak. Anak-anak tentu perlu perhatian. Anak itu seperti apa dan bagaimana anak-anak orang percaya. Sebab anak-anak orang percaya merupakan pribadi yang perlu diarahkan, yang perlu dibentuk sejak masa muda mereka. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Seperti apa anak panah di tangan pahlawan? Pertama, analogi yang dipakai oleh pemazmur ketika ia berbicara tentang anak panah di tangan pahlawan, maka anak panah itu memerlukan suatu pembentukan. Anak panah perlu dibentuk sedemikian rupa. Sehingga kalaupun dia harus nanti dipanahkan, dia tahu seperti apa anak panah itu. Ukurannya bagaimana, panjangnya seperti apa, ketajamannya bagaimana, bahan yang diperlukan seperti apa. Dan perlu dibentuk dengan hati-hati. Kalau tidak barangkali karena anak panah kalau tidak dibentuk hati-hati bisa menjadi anak panah yang bisa patah. Anak-anak perlu pembentukan. Anak-anak perlu dibentuk. Kenapa mereka perlu dibentuk? Kenapa mereka memerlukan pembentukan dan bagaimana membentuk mereka? Kesalahan pembentukan terhadap anak-anak membuat anak-anak bukan bertambah baik. Barangkali mereka akan bertambah rusak. Karena itu tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai ayah ibu, tugas kita sebagai guru-guru sekolah minggu, tugas kita sebagai opa oma. Bagaimana kita membentuk anak-anak kita. Bagaimana kita membentuk cucu kita. Bagaimana kita membentuk anak-anak sekolah minggu kita. Sehingga betul-betul mereka menjadi pribadi yang dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang dibentuk, tak hanya sekedar dibentuk ke anak-anak panah, juga perlu apa? Dibimbing. Anak-anak yang dianalogikan oleh pemazmur seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Mereka perlu bimbingan. Mereka perlu dibimbing dengan satu keterampilan, dengan satu kekuatan. Sehingga seorang pahlawan bukan hanya seorang pahlawan yang tanpa keterampilan, bukan tanpa kekuatan. Pahlawan adalah orang yang terampil, yang terlatih, yang gagah, yang perkasa, yang begitu punya kekuatan. Sehingga demikianlah gambaran orang-orang yang membentuk anak-anak, mereka pun perlu keterampilan. Keterampilan perlu untuk kita menjadi pribadi yang bisa membentuk anak-anak kita. Karena itu di zaman sekarang ya kita belajar, kalaupun ya kita buka YouTube, kita pelajari, kita baca artikel dan sebagainya. Barangkali itu bukan bidang keilmuan kita, tetapi kita mau tidak mau, kadang harus menjawab pertanyaan anak, harus membentuk mereka, harus membimbing mereka. Yang sampai kemudian nanti ketika anak bertanya tentang hal-hal yang rohani, lalu Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya yang sudah bukan hanya belasan tahun tapi puluhan tahun, lalu mesti tanya lagi ke pendeta misalnya, walaupun gak salah sih tanya pendetanya, tapi paling tidak anak-anak memerlukan jawaban yang penting, jawaban yang tepat, jawaban yang benar dari orang tua. Karena itu betul apa yang dikatakan oleh orang-orang bagaimana
ayah ibu adalah pendeta bagi anak-anak. Guru agama bagi anak-anak, membimbing mereka. Sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang begitu terampil. Kenapa? Karena dibentuk oleh orang yang terampil. Anak-anak akan bertumbuh menjadi anak yang kuat. Karena dibentuk dengan satu kekuatan yang daripada pembentuknya. Anak-anak di tangan pahlawan. Kenapa penting? Diberikan perawatan, pemeliharaan yang baik, yang benar. Bagaimana merawat anak-anak. Bukan hanya sekedar bagaimana memberi mereka makan minum. Oh cukup gizinya. Vitaminnya cukup, proteinnya cukup. Perawatannya, kesehatannya secara fisik cukup bagus. Bukan hanya demikian. Tetapi pembentukan anak-anak atau seorang pahlawan yang kemudian dipercayakan anak panah di tangannya itu anak-anak, maka diberikan atau perlu merawat, perlu memelihara dengan benar. Bukan hanya makanan jasmani, tapi juga perlu makanan rohani. Perlu makanan rohani bagi jiwa anak-anak. Apa artinya jiwa anak-anak yang tidak bertumbuh? Kenapa mereka tidak bertumbuh? Pasti ada kesalahan. Jangan sampai kita hanya memikirkan bagaimana pertumbuhan fisik mereka bagus sekali, sehat sekali. Tapi sejatinya pertumbuhan jiwa mereka begitu gersang. Begitu kerdil. Kenapa? Karena tidak memberikan hasupan yang baik, hasupan yang benar untuk jiwa anak-anak, untuk kerohanian anak-anak. Karena itu ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bagaimana kita memberikan kepada anak-anak, kepada generasi-generasi muda, perawatan, pemeliharaan yang baik dan yang benar tentang satu pengajaran yang benar. Sehingga jiwa mereka betul-betul menjadi jiwa yang bertumbuh dengan satu kekuatan, dengan sesuatu yang baik. Anak-anak di tangan pahlawan. Maka sebetulnya dalam bagian ini pemazmur juga ingin menggambarkan bahwa anak-anak panas di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak sebetulnya di tangan orang tua, di tangan orang yang hebat. Mereka adalah perpanjangan dari kekuatan dan pencapaian pahlawan. Keunggulan seorang pahlawan bukan hanya dia unggul, tetapi juga karena dia memiliki anak panah yang begitu luar biasa. Anak panah adalah perpanjangan dari kekuatan. Sekalipun dia kuat tetapi dia tidak punya senjata, nggak ada artinya. Sekalipun dia kuat, dia jago, tapi dia nggak punya anak panah. Dia nggak punya alat perang, nggak bisa barangkali. Paling tidak dia bagaimana dia punya senjata. Sehingga apa? Dia bisa mencapai atau disebut sebagai seorang pahlawan. Biasanya kalau orang pemanah, maka pahlawan yang pemanah adalah bagaimana panah mereka itu menjadi ciri khas, keunggulan, kekuatan mereka. Seperti kalau dalam konteks Indonesia misalnya Wiro Sabling, nah, keunggulan mereka apa? Ya kampak, ya. 212 misalnya. 212 atau 121 ya? Iya. Oke. Penting untuk melihat bagian ini sehingga apa? Memiliki anak panah penting sekali. Tentu juga peranan anak panah apa? Memiliki potensi untuk banyak kebaikan atau untuk kejahatan. Jangan lupa, ketika anak-anak tidak dipersiapkan sedemikian rupa, potensi yang mereka kerjakan bisa begitu jahat, tetapi juga potensi yang mereka lakukan kalau dibentuk, diarahkan sedemikian rupa, maka bisa berarti atau bisa melakukan hal-hal yang baik. Seperti apa kita? Bagaimana kita? Bayangkan kalau anak-anak dilepaskan atau ditaruh di tempat yang lingkungan yang jahat, maka mereka akan paling tidak bisa melakukan atau meniru perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi ketika mereka ditempatkan di tempat yang baik, di tempat yang benar, walaupun memang teori ini tidak 100% demikian, bukan automatically, tapi ada potensi yang sebetulnya yang bisa dilakukan di sana. Kalau dia menjadi anak yang baik, ditempatkan di keluarga yang baik, ditempatkan di lingkungan yang baik, ditempatkan di sekolah yang baik,
dia akan punya potensi untuk menjadi anak yang baik. Karena itu tidak heran ya kita kemudian cari sekolah yang seperti apa, sekolah yang bagaimana. Kenapa? Karena memang itu sangat berpengaruh untuk pendidikan anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka penting sekali bagaimana memahami seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Anak panah di tangan pahlawan perlu diarahkan. Seorang pahlawan tahu bagaimana dia mengarahkan anak panahnya. Seorang pahlawan tahu kemana dia akan mengarahkan anak panahnya. Seorang pahlawan tahu kapan dia harus mengarahkan anak panahnya. Karena itu anak panah di tangan pahlawan adalah bagaimana diarahkan kepada arah yang benar. Diarahkan kepada arah yang tepat. Gak boleh meleset. Kalau meleset berbahaya. Barangkali kalau mesti harus kena sasaran musuh, maka satu anak panah itu sangat berarti. Seorang pemanah, seorang pahlawan, dia tidak ingin membuang pelurunya dengan cuma-cuma. Dia tidak ingin membuang anak panahnya dengan cuma-cuma. Tidak. Dia mesti harus tahu tepat sasarannya. Mana arahnya. Mana targetnya. Siapa. Karena itu demikianlah anak-anak di tangan para pahlawan. Demikianlah anak-anak di tangan orang percaya, di tangan papa mama, di tangan orang tua, di tangan para pengajar yang bertanggung jawab, di tangan orang-orang yang sebetulnya mengasihi Tuhan. Anak-anak perlu diarahkan dari sejak muda, tentu penting sekali. Kenapa? Mereka diarahkan dari sejak dini, diarahkan dari sejak muda. Ketika mereka sudah bertumbuh dewasa, maka semakin dewasa sebetulnya semakin sulit untuk membentuk mereka. Tapi ketika mereka dibentuk dari sejak muda, begitu mudah untuk mengarahkan mereka. Contoh yang paling gampang adalah bagaimana ketika seorang petani mengarahkan tanamannya dari sejak tanaman itu masih kecil. Oh, dia dengan mudah itu mengarahkannya kemana. Ketimbang nanti sudah tanaman atau tumbuhan sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, baru diarahkan. Bisa-bisa patah. Maka anak-anak itu perlu diarahkan dari sejak muda. Kenapa? Ketika mereka sejak muda dibentuk, diarahkan. Amsal mengatakan didiklah orang muda dalam jalan yang patut baginya. Kenapa? Karena pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Walaupun tentu kita percaya akan anugerah Allah dalam setiap kehidupan kita, bahwa sanggup untuk mengubah hidup kita ketika kita di masa tua baru mengenal Tuhan. Tetapi paling tidak bagi kita sebagai orang-orang percaya yang dipercayakan anak, maka dari sejak mudalah kita melatih mereka. Tidak heran bagaimana orang-orang Yahudi, orang Israel diingatkan melalui Musa oleh Tuhan. Ajarkanlah kepada anakmu ulang berulang. Ajarkan, nasihatkan, sampaikan, ceritakan tentang kasih Tuhan itu. Dari sejak kecil. Saudara, kita percaya bagaimana anak-anak sejak dalam kandungan sudah bisa merespon suatu pengajaran. Ya, mereka sudah bisa mendengar musik yang dibunyikan oleh mamanya. Bahkan mereka bisa merespon, menangkap cerita-cerita yang dibacakan oleh orang tuanya. Ya, kalau kita yang pernah punya pengalaman bagaimana ya istri hamil atau ya ibu-ibu yang pernah hamil pasti merasakan ada respon ketika anak-anak sejak dalam kandungan dibawa menyembah Tuhan, dibawa bernyanyi, dibawa mendengarkan musik, maka mereka akan kemudian merespon di dalam perut. Sehingga betul bagaimana mengarahkan mereka dari sejak dini. Betul penting sekali mengarahkan mereka dari sejak kecil, karena itu akan membekas dalam kehidupan mereka. Anak-anak menangkap dengan penglihatan, pendengaran, dan tentu ya ketika mereka melakukan juga, maka di dalam teori itu ya berapa persen mereka bisa menerima ketika membaca, berapa persen mereka menerima ketika mereka hanya melihat, berapa persen mereka bisa menerima ketika mendengar, melihat, dan melakukan. Itu penting sekali, sehingga ya bersyukur ya anak-anak sekolah minggu sejak kecil juga dilatih, diajar. Dengan demikian mereka, kelak harapan kita bagaimana mereka bertumbuh menjadi anak yang begitu luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak di tangan pahlawan,
Penting, kenapa? Anak-anak yang hebat perlu apa? Perlu pembentukan tangan-tangan yang hebat. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang dianugerahkan Tuhan, memerlukan tangan yang hebat dari para pahlawan yang membentuk mereka, yang mengarahkan mereka, yang membuat mereka bisa bertumbuh ke arah yang tepat, arah yang benar, arah yang ingin Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Anak panah tidak bisa terbang sendiri. Anak panah tidak bisa kemudian meluncur sendiri. Dia memerlukan seorang pahlawan yang mengarahkan. Sehingga sebelum anak-anak kita mencari arah yang salah dengan cara mereka, dengan pikiran mereka, dengan kehendak mereka, orang tualah yang punya tanggung jawab untuk mengarahkan mereka kemana mereka akan berjalan, kemana mereka akan menjalani kehidupan. Paling tidak dengan pengajaran, dengan iman yang mereka miliki, maka perlu pengarahan, perlu ajaran yang tepat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana anak-anak yang di tangan pahlawan? Apakah ada keuntungan bagi kita? Apakah ada keuntungan bagi mereka yang betul-betul membentuk anak-anak dari sejak kecil, dari sejak muda mereka? Kenapa pemazmur mengatakan bahwa mereka yang mengisi tabungnya sampai penuh atau dengan penuh dengan anak-anak panah itu mereka akan mendapatkan satu kebahagiaan. Tentu ada hal yang sangat penting di sana. Anak-anak yang ada di tangan seorang pahlawan akan mendatangkan kebahagiaan. Anak-anak yang di tangan pahlawan akan mendatangkan kebahagiaan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat tabungnya penuh. Penuh tabungnya dengan semuanya itu ia tidak akan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Di dalam konteks kehidupan orang Israel, di pintu gerbang adalah tempat bagaimana orang melakukan pengadilan. Tempat orang transaksi, jual beli atau bahkan negosiasi untuk segala bisnis dan sebagainya. Sehingga dalam gambaran kehidupan orang-orang di zaman itu, kalau mereka mengisi anak panah mereka dengan penuh, atau kalau dianalogikan dengan begitu banyak, atau ada anak-anak yang banyak dari keluarga itu akan menjadi satu kebahagiaan bagi mereka. Karena zaman dulu, ya orang banyak anak ya banyak rezeki gitu ya. Orang banyak anak bisa bantu orang tua kerja. Orang banyak anak bisa membuat keluarga menjadi bahagia. Tidak seperti zaman sekarang tentunya. Sehingga apa? Ketika anak-anak mereka besar, anak-anak mereka menjadi pembela bagi orang tua mereka. Anak-anak memberikan kebahagiaan bagi mereka. Sehingga ketika ada orang tua yang teraniaya, yang diperlakukan dengan tidak benar, yang diperlakukan dengan ketidakadilan, maka anak-anaklah yang tampil menjadi pahlawan lagi bagi orang tua di zaman itu. Ingat bagaimana? Ketika Abraham ingin menolong Lot, maka dia mengutus hamba-hambanya. Ingat waktu Yakub ingin berdamai dengan Esau. Maka apa yang dilakukan oleh Yakub? Dia utuslah anak-anaknya di depan dia. Dia tempatkan anak-anak di depan dia. Anak-anak itu yang menjadi pendamai. Anak-anak itu yang membawa kemudian pesan nanti. Anak-anak itu yang akan membawa kebahagiaan. Apalagi kalau anak laki-laki di zaman itu. Wah, betapa berbahagianya keluarga ketika mereka mendapatkan anak-anak lelaki itu. Kenapa? Karena anak-anak lelaki itulah yang kemudian nanti berperang, bertempur bagi keluarga itu. Oleh sebab itu itulah yang kenapa pemazmur dalam konteks ini membicarakan betapa berbahagianya orang-orang yang mengisi penuh tabung mereka dan ia tidak akan mendapat malu di pintu gerbang. Kalau kita membahasakan di dalam konteks zaman sekarang, berbahagialah mereka yang mengisi anak-anak muda sekarang dengan satu arahan yang benar, dengan satu arah yang tepat. Maka kebahagiaan seorang guru adalah kebahagiaan bagaimana melihat muridnya berhasil. Kebahagiaan seorang orang tua adalah bagaimana ketika mereka melihat anak-anaknya berhasil. Penting sekali, walaupun tentu di satu sisi bahwa orang tua siap-siap sepi ya. Orang tua siap-siap ditinggalkan.
Ada yang sudah pernah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap belum? Sudah ya? Wah, itu film yang sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk ditonton. Sangat kontekstual dengan Indonesia, dengan zaman sekarang juga, dan kontekstual juga sebetulnya dengan kekristenan. Bagaimana kemudian ketika anak-anak di masa tua mereka, anak-anak yang sudah berhasil, anak-anak yang sudah sukses, yang kemudian bagaimana orang tua merasakan kesepian tanpa anak dan sebagainya di sekitar mereka. Tetapi paling tidak bahwa dalam konteks Mazmur ini, anak-anak menjadi pembela bagi orang tuanya. Anak-anak menjadi pelindung bagi mereka. Anak-anak menjadi pembawa sukacita bagi keluarga. Apa yang disampaikan oleh Amsal, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita bagimu. Penting bagaimana kita melihat bagian ini. Sehingga apa? Di dalam bagian ini sebetulnya terkandung value dan tujuan. Value-nya apa? Anak-anak menjadi pelindung dan pembawa kehormatan. Yang waktu mereka masih kecil, mereka diarahkan oleh orang tua sebagai pahlawan bagi mereka. Maka ketika mereka sudah besar dan orang tua sudah lanjut usia, maka mereka lah yang menjadi pahlawan lagi. Ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh Alkitab ya. Maka di sini sebetulnya diingatkan juga sebagai anak-anak ya, walaupun kita sudah tidak lagi bersama dengan orang tua, penting juga kita memperhatikan orang tua kita ya. Menjadi pelindung bagi orang tua kita. Kalau jauh barangkali mungkin lewat telepon aja mereka sudah senang ya, sudah sangat bahagia. Ya, walaupun tidak bertemu tapi bisa menghubungi mereka, bisa berkomunikasi dengan mereka. Maka anak-anak menjadi pelindung bagi orang tua. Inilah yang sebetulnya menjadi problem di zaman sekarang. Ketika orang tua sudah tua, kadang anak-anak sudah abai dan ya orang tua kemudian merasa seperti apa dan bagaimana anak-anak saya ini, kenapa tidak memperhatikan saya. Tapi paling tidak di sini kita diajarkan, diingatkan oleh Tuhan juga bahwa tujuan Tuhan memberikan anak kepada keluarga juga adalah bagaimana anak menjadi pelindung, pembawa kehormatan bagi keluarga. Kalau anak-anaknya baik mungkin kemudian orang kan berkata, oh itu anak siapa? Kehormatan keluarga akan tercermin di dalam kehidupan anak-anak. Kehormatan orang tua akan nampak dalam kehidupan anak-anak. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun memang tidak semua kita punya anak. Sekalipun tidak semua kita punya kesempatan untuk menjadi seorang pahlawan yang secara langsung menjadi orang tua bagi anak-anak. Tetapi ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi pahlawan bagi anak-anak muda kita. Menjadi pahlawan bagi anak-anak sekolah minggu kita. Menjadi pahlawan bagi anak-anak didik kita. Menjadi pahlawan bagi anak-anak yang sebetulnya memerlukan seorang pembimbing, seorang pembentuk, seorang pengarah. Dan Allah adalah pahlawan kita. Allah adalah pahlawan kita, Allah adalah pemberi kemenangan. Allah adalah pengarah kehidupan kita. Karena kita percaya, kita semua adalah anak-anak Allah. Dan bahkan kita semua adalah anak-anak panah di tangan pahlawan yang sejati itu. Yang siap ditaruh di dalam dunia, yang kemudian berhadapan dengan dunia. Maka itulah gambaran bagaimana kita sebagai anak-anak di tangan pahlawan. Bersyukurlah kita kepada Tuhan. Oleh sebab Yesus Kristus Tuhan kita, anak tunggal Allah yang dianugerahkan kepada kita. Di dalam Dia kita memperoleh kebahagiaan dan perlindungan yang sejati. Tuhan begitu mengasihi kita. Tidak semua kita atau tidak semua orang memang mendapatkan kesempatan untuk mendidik membesarkan anak-anak. Tetapi semua orang percaya bersyukur kepada Tuhan. Karena ada anak tunggal Allah yang dianugerahkan kepada kita. Baik kepada orang yang punya anak maupun kepada yang tidak punya anak. Baik kepada yang berkeluarga maupun kepada yang tidak berkeluarga. Baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah anak Allah yang dianugerahkan kepada kita. Di dalam Dia
kita memperoleh kebahagiaan dan perlindungan yang sejati. Karena itu dikatakan oleh Rasul Yohanes, barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, barang siapa tidak memiliki Yesus Kristus, ia tidak memiliki hidup. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk memaknai hari anak pada hari ini. Biarlah kita menjadi pahlawan-pahlawan yang senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan, mendidik, dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan.